Di dalam kehidupan manusia, keluarga dan pendidikan nggak bisa dipisahkan. Sebab pendidikan yang didapatkan dari setiap manusia pertama kali berasal dari keluarga, yaitu orang tua. Seseorang yang dapat memiliki intelektualitas dalam pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan kualitas sumber daya manusia maupun jenjang karir dalam jangka panjang. Di dunia kerja, lingkungannya relatif berbeda dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan kuliah. Karena kamu akan berkompetisi untuk mendapatkan kuota, gaji, maupun tingkatan jabatan. Namun, perlu kamu ketahui bahwa setiap manusia memiliki karakter yang berbeda, yaitu introvert dan extrovert. Oleh karena itu, seseorang yang bekerja harus sesuai dengan karakter maupun passion agar menjadi sukses. Orang extrovert cenderung lebih suka bekerja yang melibatkan banyak orang dan mudah mengambil keputusan dalam kondisi yang dinamis. Sedangkan introvert cenderung lebih suka kebebasan dalam inovasi, bekerja yang gak terlalu melibatkan banyak orang, dan menyendiri untuk mendapatkan energi dalam mengambil suatu keputusan. Yang pertama, kesejahteraan karyawan sangat diprioritaskan. Kesejahteraan karyawan baik introvert maupun extrovert menjadi esensial dalam dunia kerja maupun kehidupan pribadi manusia. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, suatu perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan, maka tingkat resign dalam suatu perusahaan tidak tinggi. Secara hukum, di mana ada kewajiban, di situ mendapatkan hak, dan begitu juga sebaliknya. Jika salah satu antara hak atau kewajiban nggak terpenuhi, maka suatu kegiatan juga nggak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilaksanakan secara seimbang. Yang kedua, atasan dan rekan kerja saling suportif dan penuh kekeluargaan. Walaupun terdapat hierarki jabatan dalam dunia kerja, atasan sebagai pemimpin dalam dunia kerja harus menjadi contoh yang baik bagi karyawan introvert maupun extrovert. Sebab karyawan yang sedang bekerja tentu berpedoman pada standar operation procedure atau SOP yang telah ditetapkan oleh atasan. Kemudian kebijakan maupun sikap dari atasan sangat mempengaruhi kinerja karyawan atau rekan kerja dan suasana lingkungan kerja. Selain itu, suatu perusahaan yang memiliki budaya kerja saling suportif dan penuh kekeluargaan antara atasan dan karyawan atau antar rekan kerja, maka kinerja seluruh aspek dalam perusahaan berjalan dengan baik. Namun, jika suatu perusahaan yang memiliki budaya kerja kaku, nggak suportif, dan nggak ada kekeluargaan, maka terdapat gap atau jaga jarak antar atasan dan karyawan atau rekan kerja. Maka akibatnya terjadilah resign besar-besaran dan menurunnya kinerja perusahaan. Yang ketiga, karyawan diberi kebebasan dalam inovasi pekerjaan. Nah, pada umumnya, siklus kerja di suatu perusahaan yang cenderung kaku dan menjadi kurang cocok bagi orang introvert. Sebab orang introvert lebih cenderung suka bekerja dalam kebebasan. Orang introvert biasanya nyaman bekerja minim interaksi sosial. Kemudian orang introvert memiliki kecenderungan yang kuat dalam analisis, seni maupun penelitian. Sebab mereka mendapatkan energi dalam bekerja berdasarkan hasil pengamatan bukan dari orang lain. Agar orang introvert berkembang dalam karirnya, maka mereka direkomendasikan bekerja yang berfokus pada modifikasi atau menciptakan produk baru sesuai dengan ide yang telah diamati dan gak terlalu melibatkan banyak orang. Yang keempat, penerapan work-life balance. Di dalam kehidupan manusia, pekerjaan menjadi hal yang esensial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perusahaan harus tetap memperhatikan kondisi karyawan. Karyawan juga manusia sama seperti atasan, bisa mengalami kelelahan atau sakit jika pekerjaannya sangat padat dan overtime. Pekerjaan yang sangat padat dan overtime sangat memakan energi bagi semua karyawan, terutama introvert. Sebab orang introvert harus mengumpulkan energi bagi diri sendiri agar bisa bekerja dengan maksimal. Apabila pekerjaannya sangat padat dan overtime, maka terjadi penurunan kesehatan fisik maupun mental bagi karyawan, serta dampaknya pada penurunan kinerja perusahaan. Kelima, penerapan work from anywhere atau hybrid. Zaman industri 4.0, sebagian besar profesi manusia mulai bisa melakukan pekerjaan secara fleksibel atau work from anywhere. Pekerjaan saat ini nggak hanya bisa dilakukan secara work from office, tapi juga bisa dilakukan secara hybrid atau online. Profesi pekerjaan bisa dilakukan secara fleksibel atau work from anywhere saat ini, yaitu SEO, content writer, UI atau UX designer, graphic designer, programmer, dan lain-lain. Profesi tersebut sangat cocok untuk orang introvert karena pekerjaan tersebut bisa dilakukan dimanapun dan tidak harus melibatkan banyak orang. Bahkan penerapan work from anywhere atau hybrid membuat kamu bisa bekerja sambil jalan-jalan.
Kamu juga bisa meluangkan waktu sendiri untuk memikirkan ide-ide yang akan dilaksanakan untuk bekerja. Yang keenam, jenis-jenis pekerjaan yang cocok buat orang introvert. Buat kamu yang introvert nih, kamu juga bisa berkarya dalam karya pekerjaan. Namun, tipe pekerjaan yang cocok buat orang introvert direkomendasikan lebih fokus pada job descriptions, yaitu analisis, penelitian, dan seni. Kemudian pekerjaannya juga lebih mengutamakan kebebasan dalam inovasi. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang cocok bagi orang introvert di zaman industri 4.0 adalah SEO, content writer, social media spesialis, dosen, data scientist, UA atau UX designer, graphic designer, interior designer, programmer, fotografer, analisis hukum dan kebijakan, peneliti di bidang lingkungan hidup, content creator, dokter gigi, personal chef, mekanik, admin, dan penerjemah. Nah, itu semua. Dan profesi pekerjaan tersebut lebih fokus pada alat atau teknologi dan penelitian. Bahkan pekerjaannya juga minim interaksi sosial. So, nggak perlu khawatir buat orang introvert. Kamu bisa juga mendapatkan pekerjaan dengan suasana tersebut. Walaupun orang introvert itu cenderung lebih suka bekerja sendiri. Bukan berarti mereka nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Namun, mereka harus mengumpulkan energi untuk melakukan segala sesuatu. Nah, dengan melakukan aktivitas yang produktif, tetapi menerapkan work-life balance, penuh kekeluargaan dan work from anywhere, maka karir bagi seorang introvert cenderung cepat berkembang. Ayo, buat kamu yang introvert, jangan patah semangat dalam mengembangkan karirnya sesuai dengan passion masing-masing.